Yamaha R25. Siapa yang menyaksikan kemampuan motor ini? Motor sport berfairing yang memakai mesin 2 silinder berkapasitas 250 cc. Saya sudah membuktikannya sendiri sewaktu mengujinya di lintasan sirkuit Sentul beberapa waktu lalu. Kalau Anda belum nonton, saya sarankan lihat dulu video first ride yang linknya bisa Anda klik di sudut kanan atas layar. Namun jujur saja, kencan singkat waktu itu belum cukup untuk memenuhi hasrat saya mencicipi Yamaha R25. Karena pada dasarnya motor ini bukan motor balap, maka dari itu saya sekarang mengujinya lebih lengkap dan mencoba kepraktisannya saat dipakai sehari-hari. Secara umum, desain Yamaha R25 lansiran 2018 berubah total. Mulai dari bentuk shield di bagian depan yang sekarang punya lubang, lampu depan LED, fairing berkonsep cross layer, dan variasi warna baru. Hanya bagian belakangnya saja yang sekilas sama dengan R25 sebelumnya, kecuali lampu belakangnya yang sekarang full LED. Lubang atau air scoop di moncongnya bukan sekedar membuat parasnya semakin terlihat mirip motor super sport, tapi berfungsi mengalirkan udara ke bagian radiator. Desain fairing bertingkat dengan banyak lubang ini juga tak asal bikin. Fungsinya meningkatkan aerodinamika, dan tak percaya, Yamaha mengklaim gara-gara itu top speed R25 bertambah 8 km per jam. Dari samping ini juga yang membuat tampilannya kelihatan moge banget, mirip motor balap Valentino Rossi YZR M1 di MotoGP. Banyaknya lubang ventilasi udara di fairingnya itu juga berfungsi untuk lebih cepat mendinginkan suhu mesin. Soalnya memang waktu dipakai macet-macetan, panas mesinnya lumayan bikin selangkangan jadi anget. Yamaha R25 datang dengan sejumlah hal baru. Pertama adalah suspensi depan teleskopik, inverted atau upside down. Tak cuma membuat tampilannya secara visual lebih keren, namun suspensi depan barunya ini juga memberikan kestabilan berkendara yang lebih baik. Menikung di kecepatan tinggi terasa begitu mantap. Gejala stang goyang-goyang hampir tidak ada. Mungkin ini ditunjang juga oleh penggunaan ban belakang yang bertapak lebar. Kelebihan lain, suspensi depan jenis ini juga memiliki travel yang lebih panjang dari suspensi teleskopik biasa. Hasilnya tentu suspensi mampu meredam permukaan jalan yang kurang mulus dengan sangat baik sehingga ban terus mencengkram aspal dengan sempurna. Suspensi depannya ini juga masih mendukung stabilitas saat pengereman. Pergeseran distribusi bobot tak sampai mengganggu keseimbangan terutama saat hendak bermanuver di tikungan. Menyesuaikan dengan suspensi depan yang malah sedikit mengatur ulang setelan suspensi belakangnya menjadi sedikit lebih keras. Intinya karakter berkendara Yamaha R25 sekarang terasa begitu sporty, apalagi penggunaan stang baru dengan aplikasi handle dan handle crown yang terpisah. Posisi handlebar pun dibuat lebih rendah 22 mm dan lebih lebar 35 mm. Makanya posisi badan lebih membengkuk dan menunjang pengendaraan di kecepatan tinggi. Untuk pemakaian sehari-hari saya mencoba sewajarnya saja. Rasanya sih nyaman-nyaman saja. Tak sampai bikin sakit pinggang saat melindas tambalan aspal di jalan. Paling punggung yang agak pegal kalau berkendara lama-lama di atas motor ini. Ya karena itu tadi posisi berkendara yang lebih sporty. Untungnya posisi jok tidak terlalu tinggi, jadi saya yang punya tinggi badan sekitar 170 cm tak perlu harus jinjit di lampu merah. Kalau soal mesin, sebetulnya tak ada yang berubah dari R25 sebelumnya. Mesinnya 250 cc, 2 silinder yang bertenaga 36 PS pada 12.000 rpm, dengan torsi puncak 236 Nm pada 10.000 rpm. Transmisinya manual 6 speed seperti sebelumnya. Tak ada yang spesial karena mesinnya belum berteknologi VVA seperti adiknya si R15. Dan koplingnya pun belum dilengkapi slipper and assist clutch, tapi penyaluran tenaganya terasa merata di setiap rentang kecepatan. Tapi kalau Anda ingin merasakan nikmatnya berkendara bersama R25, saya kasih tahu tipsnya. Torsi muncul di 7.000 rpm dengan tenaganya memuncak di 12.000 rpm. Tak bisa dipungkiri saat itulah adrenalin diuji. Dan lagi suara mesin 2 silinder yang khas baru terasa merdu di rentang RPM segitu. Karena suara mesinnya memang halus, tak hanya suaranya, getarannya pun hampir tak terasa. Musuh utama motor ini yaitu parkir. Dimensi panjang R25 yang lebih dari 2 meter cukup merepotkan saat bermanuver di parkiran motor yang biasanya mepet-mepet gitu deh. Untungnya bobot motor ini tak begitu berat. Kalau sudah pernah menjajal motor sport bermesin 250 cc lainnya, dijamin tak kesusahan membopongnya. Asal penumpangnya dibonceng, disuruh turun dulu ya. Yamaha R25 terbaru memakai full LCD speedometer digital yang multifungsi ini lebih informatif karena dilengkapi dengan catatan konsumsi bahan bakar real time dan rata-rata. Selain itu ada pula jam dan shift timing light.
Fitur baru lainnya adalah Big Bike Switch, berupa tombol 3-in-1 untuk engine cut off, on, dan starter. Cukup menarik. Secara umum, Yamaha R25 termasuk motor yang cukup baik. Namun Yamaha R25 juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, ia tanpa dilengkapi dengan fitur keselamatan rem ABS. Kemudian, ia juga tidak dilengkapi dengan fitur keamanan, yaitu kunci Smart Key. Ia belum dilengkapi dengan remote dengan immobilizer yang sudah dimiliki oleh kompetitornya seperti Kawasaki Ninja 250 tahun 2019 misalnya. Menariknya, padahal fitur Smart Key ini sudah ada pada Yamaha Frigo, skutik bermesin 125cc Yamaha yang harganya tidak sampai separuh dari harga Yamaha R25. Padahal harga Yamaha R25 58,6 juta rupiah. Untung harganya ini masih yang paling rendah dibanding para kompetitornya seperti Kawasaki Ninja 250cc dan Honda CBR 250 RR. Yang varian tertingginya sudah dijual di harga lebih dari 70 juta rupiah. Harganya itu menjadikan Yamaha R25 sebagai motorsport 250cc yang paling mengerti kantong dan karena itu layak untuk dijadikan sebagai sahabat setia di setiap perjalanan Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang Yamaha R25? Berikan komentarnya di bawah, subscribe channel kami, jangan lupa juga untuk kunjungi situs kami di www.moto.com. Sampai bertemu di video selanjutnya.